wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat jamaah salat Isya Masjid Cirona yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini, di majelis ilmu ini, dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan meridhoi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwasanya kajian kita bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih telah saya nyatakan selesai. Dan untuk jadwal saya, ya, semenjak Ramadan ini, setelah selesai Ramadan ini, saya akan memasuki pelajaran baru, ya, tema baru, pelajaran baru, yaitu fiqhul usrah. Fiqhul usrah. Apa itu fiqhul usrah? Fikih yang menyangkut hukum-hukum yang berkenaan dengan rumah tangga. Fikih atau hukum-hukum yang berbicara tentang rumah tangga. Dan insya Allah kitab yang akan menjadi panduan kita adalah Al-Fiqhul Muyassar, ya, Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis. Dan kitab ini, Al-Fiqhul Muyassar ini kitab yang sudah terkenal dan banyak dikaji di majelis-majelis, di masjid-masjid, dan juga dijadikan kurikulum di beberapa pondok pesantren di Nusantara ini. Tapi sebagaimana umumnya kitab fikih itu dimulai tentunya dari kitab Thaharah, ya, kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Kemudian melangkah ke berikutnya kitabus shalah, terus kitabuz zakah, kitabus siyam, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja untuk kajian kita di malam hari ini dan seterusnya, insya Allah saya sengaja mengambil bagian dari kitab fikih muyassar ini langsung pada tengah-tengahnya, langsung pada bab pertengahan. Jadi saya tidak memulainya dari awal. Kalau dari awal tentunya fikih toharoh, ya, bab toharoh. Tapi saya mengambil langsung di pertengahan, yaitu kitabun nikah, ya, kitabun nikah, kemudian tolak, kemudian iddah, kemudian hadonah, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Dan alasan saya menempuh yang seperti ini karena pelajaran fikih itu adalah pelajaran yang panjang, pelajaran yang panjang. Ketika dia dimulai dari awal, dari startnya, yaitu kitabut thaharah, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan kitab tersebut, untuk membahas semua bab-bab fikih yang ada, mulai dari awal sampai akhir. Itu butuh waktu bertahun-tahun, bisa jadi 4 tahun, bisa jadi 5 tahun. Nah, biasanya jamaah di suatu masjid atau di majelis taklim itu, yakni apa namanya, nggak bertahan lama. Entah ustadznya nggak tahan lama, atau jamaahnya yang nggak tahan lama, atau masjidnya sendiri yang nggak tahan lama, ada masalah apa atau apa, ya.
yang tentunya itu tidak kita harapkan dengan majelis kita ini tentunya. Nah, tapi yang jelas supaya yakni seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, supaya bagian akhir-akhir dari fikih itu tidak terlupakan, tidak terkesampingkan, maka saya mengawalkannya. Jadi kitabun nikah, kitabut thalaq, kitabul khulu', ya, al-firaq, yakni perpisahan antara suami dan istri, ya, dan rentetan hukum yang menyangkut dengannya itu saya bahas terlebih dahulu. Nah, kemudian seandainya nanti sudah selesai, maka saya akan mengambil bab-bab lain yang tidak biasa dibahas, seperti fikih muamalah, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kemudian fikih makanan yang halal, makanan yang haram, ya, kemudian kitabul libas wa zinah, tentang pakaian, ya, dan cara berhias, termasuk aurat wanita, aurat laki-laki, batasan-batasan aurat laki-laki, batasan aurat wanita. Nah, jadi bagian dari pembahasan fikih yang letaknya itu di akhir atau di tengah-tengah, yang seringnya tidak sempat terbahas, ya, itu saya awalkan, saya kedepankan. Itu alasan pertama, ya, supaya tidak terkesampingkan. Alasan kedua, untuk kitab-kitab fikih yang letaknya itu di awal-awal, bab-bab fikih yang letaknya di awal-awal seperti thaharah, kemudian sholat, zakat, puasa, itu sering dibahas, ya, sering dibahas di sana sini. Kalau Anda mendatangi majelis-majelis, masjid-masjid yang di situ diadakan majelis taklim, biasanya yang dibahas kalau membahas fikih itu apa? Ya, kitabus shalah, ya, fikih ibadah lah, fikih ibadah, ya, fikih ibadah itu sering dibahas, ya, bersuci, ya, sholat, ya, zakat. Nah, kalau puasa biasanya setiap datang bulan puasa Ramadan itu ada daurah, ada pembahasan, ada kajian khusus tentang fikih puasa. Intinya kalau fikih yang awal-awal, bab-bab fikih awal-awal itu fikih yang sudah biasa dibahas di beberapa masjid, di majelis-majelis taklim. Dan alasan ketiga, pembahasan fikih ini adalah pembahasan yang yatajazza, yang bisa terbagi. Artinya kalau kita langsung menuju ke tengah, bab tengah, nah, insya Allah itu tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ya. Ini memang ada pelajaran-pelajaran agama ini yang bagian akhirnya itu dibangun di atas bagian awal. Jadi Anda tidak paham bagian akhir kecuali dengan memahami bagian awalnya dulu. Nggak nyambung kalau Anda langsung tahu-tahu masuk ke bagian tengah, nah, tanpa mengetahui bagian awal, nggak nyambung. Tapi alhamdulillah untuk kitab fikih ini itu bisa terbagi. Jadi Anda bisa masuk ke tengah langsung ke kitabut thalaq, kitabun nikah, ya, walaupun tidak memulai pembahasan dari awal dari kitabut thaharah. Karena memang per babnya itu masalah yang berdiri sendiri, ya. Bab sholat, bab zakat, nah, itu berdiri sendiri. Nah, seandainya Anda membahas kitabun nikah tanpa mengawali dari kitabus shalah di kitab itu insya Allah bisa. Ya, ini pembahasan yang bisa terbagi, Jadi bagian akhirnya bisa dipahami, yakni tanpa memahami bagian awalnya. Alasan yang berikutnya, di berbagai kuliah, yakni universitas Islam, nah, itu sudah mulai diberlakukan ini. Pembahasan fikih itu sudah mulai diberlakukan pembagian seperti ini. Jadi fikih itu dibagi ke beberapa bagian, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, fikhul jinayat. Ya, fikhul jinayat. Nah, jadi fikih itu sudah dibagi menjadi 4.
dalam penyampaiannya, dalam pembelajarannya itu sudah dibagi menjadi 4 dan langsung 4 ini jalan bareng-bareng. Ya, fikih ibadah. Fikih ibadah itu berbicara tentang kayak toharo, sholat, zakat, puasa, haji, itu namanya fikih ibadah. Fikih muamalah, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, ya, barang gadai, ya, menggadaikan barang, memindah utang dan seterusnya itu fikih muamalah. Kemudian fikih usra itu ya pernikahan, perceraian, muqaddimah sebelum nikah. Nah, kemudian nikah, kemudian cerai dan rentetan-rentetan permasalahan yang berkaitan dengannya. Fikih jinayat itu adalah tindakan-tindakan kriminal kejahatan seperti membunuh, mencuri, berzina dan hukuman-hukumannya. Nah, jadi ini banyak ulama di zaman sekarang di zaman kita ini membagi fikih itu langsung ke beberapa bagian dan jalan bareng. Karena kalau fikih ini dianggap sebagai satu pelajaran, nah lama nggak selesai-selesai, ya, lama tidak selesai-selesai. Jadi untuk bisa mempelajari fikih jinayat dan fikih nikah itu harus selesai fikih ibadah dulu, muamalah dulu, baru masuk ke usroh, rumah tangga, ya. Itu tentunya lama sekali. Setelah 3 tahun 4 tahun baru nyampe fikih usroh, rumah tangga, fikih muamalah, jamaah sudah buyar. Pelajarannya belum selesai, jamaahnya sudah buyar. Nah, maka langsung dibagi menjadi 4 bagian dan dijalankan bareng-bareng. Nah, itu keunggulannya sistem pembagian fikih menjadi beberapa bagian dan langsung berjalan bareng-bareng semuanya, itu seperti itu. Keunggulannya seperti itu. Jadi fikih itu tidak terlupakan, ya. Bab-bab fikih yang penting itu tidak terkesampingkan, tidak terlupakan. Baik, para ikhwah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke kitabun nikah wat thalaq. Kitabun nikah wat thalaq. Ada yang belum nikah? Ada. Nah, ini disimak baik-baik yang belum nikah. Nah, yang sudah nikah bukan berarti terus nggak butuh, ya. Yang sudah nikah bukan berarti nggak butuh pembahasan ini. Nah, mungkin dia akan, walaupun sudah nikah, mungkin suatu saat dia nanti akan menikahkan. Nah, kalau bapak-bapak jawabannya langsung nikah lagi gitu aja. Enggak, saya enggak ngomong gitu loh ya, ibu-ibu, saya enggak ngomong begitu. Nah, saya ngomong kalau sudah menikah barangkali suatu saat akan menikahkan anaknya. Nah, jadi ilmu tentang nikah ini kita perlukan, ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ya. Karena permasalahan-permasalahan sebelum nikah dan saat nikah dan setelah pernikahan itu selalu ada. Orang sebelum nikah ada permasalahan. Ketika mau masuk ke jenjang pernikahan, naik ke pelaminan, dia butuh ilmu. Ketika menikah, dia butuh ilmu. Ketika setelah pernikahan, maksudnya sudah akad nikah sudah selesai, itu masih ada perkara-perkara yang terus dia butuhkan, ilmu-ilmu yang dia butuhkan selama dia membangun rumah tangga itu. Seandainya, ya, terjadi hal yang tidak diinginkan, talak misalnya, itu juga dia butuh ilmu, ya, walaupun kita semua tidak menginginkan. Nah, tapi wajib hukumnya bagi orang yang sudah menikah untuk mengetahui fikih tolak, ya, fikih tentang perceraian itu wajib diketahui bagi orang yang sudah menikah. Nah, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana solusinya, ya. Jangan sampai dia nanti melakukan talak, terjadi talak di rumah tangganya, ya, tanpa dia harapkan, ya, tanpa dia inginkan, tanpa dia duga-duga, terjadi talak, terjadi perpisahan, terus baru belajar, ya, baru buka-buka kitab, baru tanya-tanya ustadz ini, tanya ustadz itu, ya, ini terlambat, ya. Jadi kita belajar kitabun nikah dan belajar kitabut thalaq bukan berarti kita ingin mentolak, ya, bukan berarti kita ingin mencerai.
Tapi ini sebagai bentuk persiapan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita semua tidak ada yang ingin ini bercerai, itu tidak ada. Nah, tapi namanya manusia, ya, tajri riyahu bima la tashtahihi sufun. Terkadang kapal itu, yakni terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan kapal layar. Nah, anginnya berhembus ke utara, kapalnya pengen ke selatan. Manusia itu pengennya rumah tangganya itu lancar-lancar saja, harmonis-harmonis saja, nggak ada masalah apa-apa, tapi terjadilah sesuatu yang tidak dia inginkan, yang tidak dia duga-duga, tidak dia kira-kira. Maka ilmu tolak, ya, perceraian dan segala rentetannya ini adalah sesuatu yang wajib diilmui oleh orang-orang yang sudah menikah. Nah, kalau yang belum menikah belum wajib. Yang wajib dia pelajari adalah nikah dulu. Kalau memang dia mau nikah, yakni ilmu tentang pernikahan dia perlu untuk pelajari. Nah, kalau sudah nikah, dia wajib mempelajari ilmu tolak supaya seandainya terjadi apa-apa dia bisa tahu solusinya. Baik, kitabun nikah wat tolak. Nah, ta'rifun nikah wa adillatu masyru'iyatihi. Definisi pernikahan dan dalil disyariatkannya. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Secara bahasa, nikah artinya adalah menggabungkan, ya, mengumpulkan dan satu dengan yang lain melebur. Meleburnya satu dengan yang lain. Ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Menggabungkan, mengumpulkan, saling melebur antara satu dengan yang lain. Itulah nikah. Kalau ada kalimat tanakahatil asjar, tanakahatil asjar. Asjar tahu ya? Apa asjar? Pohon. Tanakahat. Yani pohon menikah. Itu maksudnya kalau ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu saling melebur. Jadi ada pohon yang berdekatan begitu, ya. Ranting yang ini masuk ke situ, dahan yang ini masuk ke sana. Nah, itu namanya tanakahatil asjar. Idzan dhamma ba'duha ila ba'din. Jika sebagian dari pohon itu melebur bergabung dengan pohon yang lain. Terus ada lagi kalimat dalam bahasa Arab nakahal matorul ardo, ya, nakaha al mator hujan, al ardo bumi. Jadi hujan menikah dengan bumi. Hujan menikah dengan bumi maksudnya bagaimana? Idahtalata bitharoha, yaitu ketika hujan itu, air hujan itu telah membasahi bumi. Dia adalah air dari langit, kemudian jatuh ke bumi, menyatu dengan bumi. Itu diistilahkan nakaha, ya, nakaha. Jadi pemakaian kalimat nakaha itu aslinya seperti itu dalam pemakaian bahasa Arab umum, ya, dalam pemakaian bahasa Arab umum. Nah, kemudian istilah itu diambil, ya, istilah itu diambil untuk sebuah akad antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan mereka, sebuah akad yang menghalalkan hubungan mereka, jadilah nikah. Jadi yang aslinya itu dipakai untuk kata-kata tadi itu kemudian diambil di dalam syariat kita untuk membuat sebuah, untuk memberikan istilah sebuah akad, untuk memberikan istilah pada sebuah akad, ya. Jadi secara syariat, secara pengertian istilah syariat, nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin minaz zaujaini bil akhar alal wajhil masyru'. Sebuah akad yang mengandung penghalalan hubungan antara suami dengan istri dalam bingkai syariat. Sebuah akad yang mengandung penghalalan hubungan antara suami dan istri, yaitu laki-laki dan perempuan dalam bingkai syariat. Nah,
Jelas para ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itulah pernikahan. Jadi dia adalah sebuah akad yang dengan akad itu akhirnya menjadi halal lah. Hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya itu tidak halal. Seandainya tanpa akad itu tidak halal, dengan adanya akad ini menjadi halal, dibenarkan dalam syariat. Adapun dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya pernikahan banyak sekali. Dari Alkitab dan As-Sunnah dan juga ijma'. Adapun dari Alkitab maka diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa. Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Dan nikahilah yang kamu senangi dari para wanita, 2, 3 atau 4. Nah, ini ayatnya nggak berhenti sampai sini bapak-bapak, ya. Nah, sebagian bapak-bapak itu membaca ayat ini cuma berhenti sampai sini aja. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Gak diterus nih. Padahal ada terusannya. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, satu saja. Nah, tenang ibu-ibu. Jangan khawatir kalau ngaji sama saya. Wah, ini jangan-jangan suami-suami setelah ngaji sama Ustadz Hafidnya nih banyak yang pengen nikah lagi. Enggak. Nah, saya membaca ayatnya utuh, jangan khawatir. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan saya sering menyampaikan kepada para ikhwan, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri, jangan main-main sama poligami ini. Walaupun ini adalah sesuatu yang halal, tapi orang tidak bisa seenaknya. Ya, tidak bisa seenaknya. Ada syaratnya para ikhwah, tidak sekedar orang itu nikah 2, 3, 4, enggak sekedar itu. Dia harus lebih menekankan, lebih menggarisbawahi ayat setelahnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalimat setelahnya ya, bukan ayat setelahnya, kalimat setelahnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka 1. Berarti 2 itu disyariatkan, 3 disyariatkan, 4 disyariatkan, 1 juga disyariatkan. Yang sebagian orang itu memandangnya itu berat sebelah. Nah, dia mengatakan sunnah itu kalau nikah 2, 3, 4, kalau 1 nggak sunnah. Siapa bilang 1 juga? Nah, tergantung. Ini kalau 2 nggak bisa adil, 3 nggak bisa adil, 4 nggak bisa adil, 1 adil, justru dialah yang lebih mencocoki sunnah, lebih mencocoki syariat. Ya. Jadi masalah pernikahan ini bukan masalah yang sepele Bapak dan Ibu ya. Ini Anda yakni kalau berbicara tentang masalah poligami itu jangan membayangkan yang enak-enak saja. Nah, memang ada sisi enaknya. Nah, tapi ada juga sisi yang enggak enak. Kalau Anda berhasil bisa memanage istri-istri Anda, keluarga Anda dengan baik, insya Allah itu akan membuat Anda senang, akan berhasil, akan barokah. Tapi kalau Anda tidak berhasil memanagenya dengan baik, maka itu justru akan menyusahkan Anda, memberatkan Anda, menambah beban masalah Anda. Ya, Anda jangan berpikir wah enak ya punya 2 istri, dilayani 2 wanita. Apalagi kalau 3, dilayani 3 wanita. Nah, bisa jadi nggak dilayani. Nah, ini bisa jadi nggak begitu. Permasalahan itu nggak begitu bisa jadi. Saya ulangi ya, sebagian suami kadang memikir kalau 2 istri berarti dilayani 2 wanita. Kalau tambah lagi 3 istri berarti dilayani 3 wanita. Kalau 4 berarti tambah enak karena dilayani 4 wanita. Bisa jadi nggak begitu. Bisa jadi sebaliknya. 2 istri diomeli 2 istri. 3 istri ya tambah lagi yang mengomeli. Tambah 4 tambah lagi yang mengomelinya. Ya. Intinya Bapak dan Ibu perlu Anda pikir panjang, pikir matang, 1000 kali berpikir kalau mau melangkah ke poligami itu. Kalau Anda bisa berhasil, insya Allah Anda akan awet muda. Kalau Anda tidak berhasil memanage keluarga Anda akan beruban sebelum waktunya. Nah, permasalahan pernikahan itu nggak hanya kaitannya sama istri saja. Nah, Anda nggak cukup memikirkan istri pertama, istri kedua selesai, nggak cukup. Anda harus memikirkan mertua,
mertua dari istri pertama, mertua dari istri kedua, ya. Terus Anda juga memikirkan anak. Nah, jadi yang berpotensi untuk cemburu itu bukan hanya para istri, anak pun nanti juga bisa. Ya, anak itu bisa, anak dari istri pertama, anak dari istri kedua bisa saling cemburu di antara mereka. Jadi urusannya itu bukan istri saja, urusannya anak juga. Nanti kalau Anda punya mantu, nah itu juga masalahnya tambah lagi. Kalau Anda punya cucu dari istri pertama, cucu dari istri kedua, kalau Anda tidak adil, masalah lagi. Ya, seperti itu. Bahkan seseorang itu sudah berusaha adil, itu masih dirasa tidak adil. Sudah berusaha adil dan sudah berhasil menerapkan keadilan, masih ada saja komentar-komentar miring dari sebagian pihak, merasa dia tidak disikapi adil, padahal Anda sudah mati-matian untuk bisa berbuat adil. Nah, itu saja masih ada perasaan tidak adil, apalagi kalau Anda nyata-nyata tidak adil, tambah masalah lagi. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, berpikir banyak, berpikir sematang-matangnya. Nah, jika memang Anda telah menyimpulkan diri Anda itu tidak bisa berbuat adil, nah, atau khawatir tidak bisa berbuat adil, atau tidak mampu, ya, untuk mengurus banyak keluarga, maka cukup satu keluarga saja. Nah, mengurus satu keluarga, satu istri itu juga bagian dari syariat kita. Jadi bukan hanya 2, 3, 4 yang cocok dengan syariat, satu pun itu sesuai dengan syariat. Bahkan kalau Anda bisa adil, sementara orang lain yang istrinya 2, 3 nggak bisa adil, Andalah satu tapi bisa adil, Andalah yang lebih mencocoki syariat, lebih dekat dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah dari kalangan orang-orang soleh di antara kalian. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkanlah, yakni budak-budak wanita di antara kalian dan budak-budak laki-laki yang soleh. Nah, dari kalangan budak-budak kalian. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang soleh yang belum menikah dari kalangan budak-budak wanita-wanita atau budak-budak laki-laki di antara kalian. Surat An-Nur ayat 32. Wa ahadits katsirah. Di samping ayat yang kita bacakan tadi juga banyak hadis-hadis yang berbicara tentang anjuran untuk menikah. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai sekalian pemuda, nah, dengarkan pemuda-pemuda yang belum menikah. Nah, Anda semua diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panggilan ini tertuju kepada Anda. Siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah. Apa itu ba'ah? Ba'ah maksudnya adalah takalifuz zawat wa mu'nuhu, yaitu segala sesuatu yakni yang berkaitan dengan pembiayaan pernikahan. Ya pembiayaan nikah, ya nafkah setelah akad nikah. Ya. Siapa yang sudah mampu ba'ah, nah falyatazawwaj, hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu, hendaknya dia puasa. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Ya. Sesungguhnya adalah puasa itu adalah perisai, benteng diri bagi mereka-mereka yang belum mampu untuk menikah. Nah, ya ini pemuda-pemuda ini pilihannya dua, nikah atau puasa. Kalau Anda puasa gak kuat, ya sedang nikah ya. Nikah belum, poso yuk gak kuat. Nah, ini upayakan ya. Sabarkan diri jika memang Anda belum mampu, nggak ada
nggak ada celaan. Ya. Ini para ikhwah hendaknya juga sikapnya pertengahan dalam masalah ini. Sebagian ikhwah di kajian itu kalau ada temannya masih jomblo itu dibully. Ya. Dengan hadis ini dijadikan alat untuk membuli. Gimana kamu? Gak menikah-nikah. Nah, jangan seperti itu aja ikhwah. Anda tidak tahu masalah dia. Anda tidak tahu apa yang ada pada diri dia. Nah, mungkin dia tidak menikah, dia punya alasan-alasan yang dia tidak ingin membeberkannya kepada Anda. Punya alasan yang kuat. Ya, dia tidak ingin membebernya kepada semua orang. Nah, mungkin dia ingin mencurahkan waktu dan tenaganya untuk orang tuanya. Bisa jadi dia sudah bekerja, sudah punya gaji, ya. Nah, teman-temannya memandang sudah waktunya nikah, sudah kerja, sudah punya gaji. Nah, terus membawakan hadis ini dengan nada membuli. Ya, gimana sih kamu? Ya, sudah nikah, sudah kerja, sudah punya gaji, sudah punya kendaraan, nggak nikah juga, nunggu apa? Nah, yang ditegur seperti itu diam saja, dia nggak menyebutkan apa-apa. Nah, tapi sebenarnya dia punya alasan yang kuat yang antum tidak tahu. Dia punya alasan yang kuat yang antum tidak tahu. Nah, orang tuanya butuh untuk dirawat. Dia mungkin harus rutin mengantarkan orang tuanya, bapaknya, ibunya, dua-duanya sakit, harus rajin-rajin untuk cek medis, sering-sering kontrol. Antum tidak tahu itu, maka jangan terburu-buru juga membuli kalau ada teman-teman yang belum nikah ya. Nah, wa hadits Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Ini nikahilah wanita-wanita yang penyayang, al-wadud, wal walud yang subur ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sesungguhnya saya membanggakan besarnya jumlah kalian di hadapan para umat. Saya membanggakan besarnya jumlah kalian di hadapan para umat. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Waqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatin nikah, dan kaum muslimin telah ijma, sepakat bahwasanya nikah itu disyariatkan. Jadi dari Quran jelas itu tadi ayat-ayatnya, dari hadis juga jelas itu tadi riwayat-riwayat hadisnya, dan ijma para ulama juga menyatakan demikian. Apa hikmah disyariatkannya pernikahan? Laqad syara'allahu subhanahu wa ta'ala nikaha li hikamin samiyatin yumkinu ijmaluha fil ati. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan pernikahan itu untuk suatu hikmah yang sangat tinggi. Bisa dipaparkan secara global seperti berikut ini. Yang pertama, faidah pernikahan, hikmah pernikahan, i'faful furuj, yaitu menjaga kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Id khalaqallahu ta'ala hadal insan wa gharaza fi qiyanihi al-gharizah al-jinsiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menanamkan di dalam jiwa mereka rasa kecenderungan biologis, hasrat biologis. Laki-laki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada laki-laki. Fasyara Allahu zawaj, maka Allah mensyariatkan zawaj, pernikahan, li isba'i hadhihi raghbah wali adamil abathi fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan dalam rangka untuk memberikan jalur yang halal, jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan atau hasrat biologis tersebut. Nah, dan tidak ada yang sia-sia. Nah, tidak ada yang sia-sia dalam pernikahan tersebut. Makanya hikmah dari syariat ini adalah mensyariatkan pernikahan tersebut. Yang kedua, husulus sakani wal unsi baina zaujaini wa husulir rahah wal istiqrar.
akan menghasilkan rasa tentram. Ya, orang itu dengan menikah akan bisa tentram, ya, suami bisa tentram, ayem dengan istrinya, istri juga bisa tenang, ayem, tentram dengan suaminya. Ya, nah, yang sebelum menikah itu mungkin dia nggak bisa tidur, kelop, habis kajian gitu pulang, nah jam 11 nggak bisa tidur, miring kanan nggak bisa tidur, miring kiri nggak bisa tidur, bingung. Nah, setelah nikah langsung ayem, nah gampang tidur. Nah, qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan atau ayat-ayat Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup supaya kalian itu merasa tentram, merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu rasa cinta, rasa sayang. Mawaddah wa rahmah. Nah, berarti dari ayat ini para ikhwah, ini ada faedah dari ayat ini, ya. Menikah itu atau memilih pasangan itu bukan yang dicintai, ya. Nah, kamu cinta apa enggak? Kalau cinta ya kamu nikahi, kalau kamu enggak cinta ya jangan nikahi. Sebagian orang menjadikan ukurannya itu cinta. Nah, enggak. Bisa aja orang menikah tanpa cinta, itu bisa. Justru orang yang sudah ada virus merah jambu, ya, daun waru sebelum pernikahan, itu yang tidak benar. Nah, jadi yang benar ini, yang normal secara pandangan syariat itu ya nggak ada cinta. Jadi cinta itu muncul setelah itu. Yang penting ada ketertarikannya. Yang penting ada kecocokan, kecenderungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tobalakum minan nisa." Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Nah, nggak mesti cinta, tapi Anda itu melihatnya itu ada kecocokan, ada ketertarikan. Nah, kalau sudah itu berangkat nikah, nah nanti cinta itu menyusul. Wa ja'ala bainakum, yani antara suami istri ada perasaan cinta sayang. Setelah itu Allah menanamkan yakni rasa cinta yakni kepada suami dan istri setelah mereka menikah, setelah terwujud ikatan rumah tangga, ikatan pernikahan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, rasa cinta dan sayang. Berikutnya hifdzul ansab wa tarabutul qarabah wal arhami ba'dihha bi ba'din. Terjaganya nasab, ya, dengan pernikahan itu maka akan terjaga nasab. Nah, fulan bin fulan, fulana binti fulan. Untuk memunculkan bin atau binti fulan, bin fulan, ini kan jalannya dari pernikahan, ya, jalannya dari pernikahan. Nasab yang sah, nasab yang resmi bisa muncul dari pernikahan, ya. Dan watarabutul qarabah, muncullah hubungan kekerabatan. Antum menikah, punya anak, terus punya anak lagi, akhirnya ada hubungan kekerabatan antara anak pertama dengan anak kedua, kekerabatan saudara, ya. Nah, antum punya anak punya bapak, punya ibu, ini namanya kekerabatan, ya. Muncul dari suatu pernikahan, kekerabatan yang sah, ya, yang direstui secara syariat. Baqaun nasal al-bashari wa taktsiru adadil muslimin li ighadhatil kuffari bihim wa linasri dinillah. Langgengnya umat Islam, langgengnya makhluk jenis manusia ini, makhluk jenis manusia ini bisa langgeng terus berkembang turun temurun, beranak pinak, ya, dengan adanya pernikahan ini. Dan dengan demikian maka umat Islam ini bisa bertambah jumlahnya, ya. Umat Islam ini
dengan yakni pernikahan ini mereka punya anak, kemudian keturunan mereka bertambah semakin banyak. Nah, ini membuat orang-orang yakni musyrik, orang-orang kafir itu kegerahan dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Nah, walinasri dinillah, dan dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam ini. Ya, semakin banyak keturunan, yakni maka semakin banyak yakni calon-calon pejuang, calon-calon dai yang menyebarkan agama Islam ini. Nah, Anda menikah niatkan itu. Anda menikah niatkan untuk itu, untuk memiliki apa? Keturunan-keturunan yang nanti bisa menjadi aset ya bagi agama ini, dan juga aset bagi Anda sendiri ya, aset akhirat nanti. Anak soleh yang mendoakan itu kan aset orang tua. Nah, tapi saya juga ingin mengingatkan ya, barangkali ada di antara antum yang sudah menikah tapi nggak punya anak, itu jangan berkecil hati. Nah, yakni sebagian orang itu berkecil hati membicarakan masalah pernikahan, ya, membicarakan masalah anak. Dia nikah bertahun-tahun belum punya anak. Nah, berkecil hati ketika membicarakan masalah anak soleh. Wah, enaknya ya punya anak soleh. Aku pirang-pirang tahun, yakni sudah menikah gak duwe anak. Anda juga jangan berkecil hati ya. Kenapa? Ujian orang itu beda-beda. Ada orang yang diuji dengan anaknya. Nah, Anda pikir kalau sudah punya anak itu mesti baik terus? Nggak mesti. Nah, ada orang yang karena anaknya dia terjerumus ke dalam kekufuran, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Innama ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa saja menjadi musuh. Jadi ada anak itu yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, orang tuanya mau soleh, mau taat, nggak bisa karena anaknya ngajak maksiat, anaknya ngajak untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi ada ujian, ada orang yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji tidak punya anak. Ada orang yang ditolong oleh Allah masuk surga dengan perantara anak-anak soleh. Nah, bisa jadi seperti itu, ditolong oleh Allah untuk mudah masuk surga dengan anak-anak soleh. Dan ada juga orang yang ditolong oleh Allah untuk masuk surga dengan tidak punya anak, kemudian dia sabar, kemudian berkat kesabarannya dia masuk surga. Kondisi orang itu macam-macam. Ya, jangan iri kepada kondisi orang lain. Wah, penaknya. Nah, temanku itu kok gampang sekali hamil. Ya, kan? Nah, ini mau hamil saja harus berobat ke sana, terapi ke sini, terapi ke sana, gak berhasil-hasil. Kok penak sekali. Nah, pecetat-pecetat bahasa orang Jawa. Nah, itu ujian. Anda seperti itu juga ujian. Teman Anda yang gampang hamil juga ujian. Ya. Berikutnya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hifadz 'alal akhlaq minal hubud wat taraddi fi hawiyatiz zina wal ilaqat al-masbuha, menjaga akhlak, membentengi akhlak kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang nista, dari zina, dari kumpul kebo, kumpul apa maneh. Nah, dari perbuatan zina, dari perbuatan homoseksual, dari perbuatan lesbi. Ya, orang kalau nggak menikah, sementara gejolak syahwatnya itu terus bergejolak membara, itu ya macam-macam. Ada yang zina, ada yang mungkin nggak sampai zina tapi pacaran, ada yang mungkin homoseks, ada yang mungkin lesbi, macam-macam. Nah, jadi pernikahan itu mampu membentengi seseorang dari kenistaan-kenistaan tersebut, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Hukmun nikah wa ikhtiyari zaujah, hukum menikah dan permasalahan memilih calon wanita yang akan dinikahi. Hukmun nikah yakhtalifu min syakhsin li akhar, yakhtalifu hukmun nikah min syakhsin li akhar. Hukum menikah itu berbeda antara satu dengan yang lain. Si A hukum menikah untuk dia wajib, si B mungkin nggak wajib, mungkin sunnah, si C mungkin bisa jadi makruh. Nah, jadi tidak bisa dipukul rata. Makanya
Sekali lagi saya ingatkan, jangan terburu-buru membuli teman yang belum nikah ya. Teman yang masih jomblo jangan dibully ya. Karena kondisi Anda nggak sama dengan kondisi dia. Kalau Anda melihat diri Anda, mungkin Anda adalah orang yang wajib nikah, tapi belum tentu teman Anda seperti itu. Belum tentu teman Anda seperti itu. Anda tidak tahu kondisi orang lain. Dia sendiri mungkin yang lebih tahu tentang kondisi dirinya. Baik, jadi ada perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Satu, yakunu wajiban idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina wa kana qadirun ala takalifiz zawat wa nafaqatihi. Wajib, hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Yaitu bagi seseorang yang takut jika dia terjerumus ke dalam perzinaan. Sementara dia sudah ada kemampuan untuk membiayai, untuk menanggung pernikahan dan nafkahnya, pernikahan dan nafkah. Nah, jadi dia insya Allah masalah pembiayaan, masalah menafkahi sudah ada, sudah mampu. Kalau dia tidak menikah, dia khawatir akan berzina. Yani gejolak nafsu biologisnya sudah tidak bisa dibendung. Nah, maka yang seperti ini wajib bagi dia. Li anna zawat tariqu ikfafihi wa saunihi anil wuqu'u fil haram, karena pernikahan itu adalah jalan untuk membentengi dia, untuk menjaga kehormatan diri dia dari perbuatan yang haram. Fa in lam yastati' fa alaihi bisawm wal yasta'fif hatta yughniyahu Allahu min fadli. Kalau ada orang yang keinginan sudah bergejolak, berapi-api, tapi dari kemampuan belum, maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya dia berpuasa. Nah, dia berpuasa dan berusaha untuk menjaga dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuknya. Maksudnya qadiron ala takalifiz zawat wa nafaqatihi itu bagaimana? Saya ulangi ya, tadi yang wajib itu siapa? Orang yang memang sudah butuh sekali dengan pernikahan. Artinya dia itu kalau tidak segera menikah, dia khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, dan dia mampu untuk memberi nafkah. Nah, mampu ini yang mungkin tafsiran orang antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, sebagian orang tua itu nggak mau menikahkan anaknya, ya, anaknya mau minta nikah nggak boleh, padahal anaknya itu sudah kerja. Alasannya apa? Nah, si urung duwe mobil, si urung duwe omah. Nah, gajimu nggur semono le. Nah, aja nikah dikit. Nah, padahal dia sudah kerja dan sudah ada pemasukan, tapi menurut orang tuanya itu belum, ya, belum cukup untuk nikah. Nah, mungkin bagi orang tua yang lain itu sudah dianggap cukup. Jadi bagi orang tua tertentu belum cukup, bagi yang lain dianggap sudah cukup. Nggak apa-apa leh. Jika memang kamu sudah pengen menikah, nikah saja, nggak apa-apa. Ya namanya orang baru awal-awal bekerja, ya biasalah kalau masih ada kekurangan di sini dan di sana. Ya, belum punya rumah, belum punya mobil, itu sudah wajarnya. Gajinya masih sedikit, itu sudah wajar. Yang penting kamu sudah tanggung jawab, nggak apa-apa. Nah, maka para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, khususnya kepada orang tua, kepada bapak ibu yang sudah punya anak-anak gede, sudah mendekati usia pernikahan, ada baiknya untuk melihat kepada cara pandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yakni berbicara tentang masalah kudroh, kemampuan untuk menafkahi. Nah, dulu itu ada cerita begini Bapak Dani. Ada seorang yang datang, seorang wanita ya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dirinya, nah ternyata beliau ini tidak berhasrat untuk menikahi wanita tersebut. Nah, tidak berhasrat untuk menikahi wanita tersebut. Nah, kebetulan di situ ada sahabat, ya, dan sahabat itu berkata, ya Rasulullah, illam takun bika hajah fazawwijniha.
ya Rasulullah, kalau panjenengan itu memang tidak berhasrat untuk menikah dengan wanita ini, ya sudah nggak apa-apa, nikahkan saja dengan aku ya Rasulullah, saya mau. Nah, nikahkan saja dengan saya. Nah, maka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, hal laka syai', kamu punya sesuatu, ya, maksudnya ada mahar yang bisa kamu jadikan sebagai mahar, ada. Orang ini toleh. Nah, bingung dia. Nah, nggak punya ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Iltamis, carilah apa saja. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya mencari apa yang kiranya bisa dimaharkan, digunakan untuk mahar. Akhirnya dia balik lagi kepada Rasulullah. Nah, lam ajid syai'an ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya Rasul memperjelas, iltamis walau khotaman min hadid, tetap kamu cari lagi, walaupun cincin besi. Nah, bukan cincin emas, bukan cincin perak, bukan intan berlian, cincin besi. Nah, ya sudahlah, cincin besi nggak apa-apa. Nah, pokoknya ada. Balik lagi setelah dia ke rumah orang tuanya mencari ini mencari itu, balik lagi ke Rasulullah, lam ajid syai'an walau khotaman min hadid, saya nggak nemukan apa-apa ya Rasulullah, walaupun cincin besi saya nggak punya. Saking melarati, saking miskinnya sahabat tadi, sampai cincin besi nggak punya. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lah terus duwemu apa? Yang kamu punya ini apa? Ini nggak punya, itu nggak punya, lah kamu punya apa? Nah, kata dia, hada izari. Ya ini sarung yang saya pakai, ini yang saya punya, ya sarung yang saya pakai ini. Nah, walam yalbas ridaan. Nah, pakaian atasan itu dia nggak pakai. Jadi pakaian itu kan ada dua potong ya, ada sarung bawahan itu, ada atasan baju gitu ya. Nah, dia itu nggak pakai baju, jadi cuma pakai sarung aja. Ya ini ya Rasulullah, yang saya punya ya ini. Nah, yang saya punya ya ini. Nah, terus kalau kamu nikah pakai mahar sarung, terus kamu pakai apa? Kalau sudah kamu maharkan, kamu gunakan untuk mas kawin, terus kamu pakai apa? Bingung sendiri dia. Baik, terus ditanya lagi, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Apakah kamu punya hafalan Quran, punya ilmu Al-Quran, hafalan Quran? Naam ya Rasulullah, ya saya bisa. Nah, taqra'an dhahril ghaib, yani kamu hafal? Iya. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dia. Uzawwijuka bima ma'aka minal Quran, ya sudah, saya nikahkan kamu dengan Al-Quran yang ada padamu, dengan ilmu Al-Quran yang ada padamu. Jadi kemampuan di sini itu, ini pikirannya jangan terlalu tinggi ya. Kemampuan dalam artian sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah S1 atau S2 atau S3 baru diizinkan nikah. Enggak seperti itu, simpel saja. Kemampuan itu dalam pandangan Rasulullah SAW itu simpel. Nah, yakni jangan diartikan bahwasanya Rasulullah itu mengajari sahabat itu untuk nikah konyol, nggak modal apa-apa. Nah, Anda gabungkan dengan hadis yang lain. Nah, Rasulullah itu dalam riwayat-riwayat yang lain sering memotivasi para sahabat radhiyallahu anhum untuk bekerja. La'an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib khairun lahu min an yas'alan nas. Jika seandainya seorang di antara kalian itu mengambil talinya untuk mencari kayu bakar di hutan, kemudian dia jual, dia dapat rezeki dari situ, itu lebih baik daripada dia menengadahkan tangannya kepada manusia. Artinya begini Bapak dan Ibu, yakni orang itu atau anak panjenengan, jika memang sudah memiliki tanggung jawab dan dia sudah punya kerentek untuk bekerja, niat kuat untuk mencari nafkah, maka itu sebenarnya sudah baik. Dan itu sudah cukup. Jangan menunggu kaya. Ya nak kaya, nak gak kaya bi, ditunggu-tunggu gak suge-suge. Nunggu sugihnya tiba ditunggu gak suge-suge. Sampai tua gak suge. Nah, jadi yang penting dia itu punya tanggung jawab. Nah, dia berani
ya, dia berani terjun untuk mencari nafkah, untuk bekerja, dia tidak malu, itu sudah cukup. Sebagaimana sahabat tadi, ya, sahabat tadi, dia nggak punya apa-apa bapak dan ibunya. Ini insya Allah bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini lebih kaya. Nah, semiskin-miskinnya panjenengan yang ada di sini, insya Allah lebih kaya daripada sahabat tadi. Nah, masa ada di antara panjenengan sing bajunya cuma 1 setel? Kan enggak kan? Nah, semiskin-miskin kita 5 setel paling ada lah. Nah, satu orang bajunya 5 setel, insya Allah ada. Nah, sahabat itu cuma 1 setel, bahkan ada yang setengah setel. Saking miskinnya, itu sudah berani nikah, dan oleh Rasulullah juga tidak dihalangi. Nah, tapi sekali lagi Rasulullah itu tidak bosan-bosannya memotivasi para sahabat untuk bekerja. Nah, dan itu sudah cukup para ikhwah. Yang penting orang itu sudah punya keberanian, berani terjun, ya, yakni punya tanggung jawab. Nah, walaupun dia belum mapan hidupnya, tapi dia sudah bekerja, sudah ada penghasilan meskipun nggak banyak. Nah, maka itu sudah cukup. Ini cerita tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Yang kedua sekarang. Yang kedua, hukum nikah yang kedua, mandub atau sunnah. Idza kana syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'natan nikah wa la yakhaf ala nafsihi zina. Jika seseorang itu memiliki hasrat biologis dan dia juga sudah mampu untuk menafkahi keluarga, nah, menafkahi biaya pernikahan, tapi kondisi dia masih belum separah kondisi manusia yang pertama. Kalau yang pertama itu sudah saking pengennya sampai dia itu khawatir terjerumus dalam perzinaan. Kalau ini nggak sampai, ya, orang jenis orang kedua ini nggak sampai. Nah, tapi dia punya hasrat itu ada, tapi nggak menggebu-gebu seperti orang pertama. Maka seperti ini tetap dianjurkan, ya, tetap lebih baik dia menikah. Nah, dia sudah punya kemampuan untuk menafkahi dan dia punya hasrat biologis, cuma belum terlalu menggebu-gebu. Tetap dia bagusnya menikah, ya. Walaupun dia tidak menggebu-gebu, tetap lebih baik, yakni dia menikah. Apa faedah menikah para ikhwah bagi orang ini? Wong dia itu nggak terlalu mendesak, ya. Kalau seandainya dia bersabar setahun 2 tahun juga nggak apa-apa. Wong dia juga aktivitasnya banyak yang membuat dia lalai dari masalah hasrat biologis tadi. Dia aktif rajin ke kajian, aktif hadir ke kajian. Terus kalau pagi, siang, sore dia bekerja, habis waktunya. Nah, jadi dia nggak sempat memikirkan itu. Ya ada hasrat, ya kadang melintas hasrat itu, tapi dengan mudah dia memalingkan hasratnya itu dengan kesibukan-kesibukan dia. Nah, tapi tetap dia dianjurkan untuk menikah. Kenapa? Bagi orang seperti ini faedah menikah itu apa? Dia nggak mendesak, ya, sekali lagi. Ya, dia bisa menafkahi orang lain, ya. Dia menafkahi, ya, ini anaknya orang. Dia bisa berbagi nafkah kepada orang, dan dia bisa memberi manfaat kepada istrinya. Nah, memberikan manfaat kepada istrinya, dan dia juga bisa berketurunan, yang keturunannya itu akan bermanfaat bagi Islam insya Allah dan bagi dirinya sendiri. Ada kesibukan baru mendidik anak. Nah, kesibukan baru berbuat baik kepada istri, kesibukan baru menafkahi istri, tetap baik, ya. Yakni status dia dia menikah itu lebih baik. Status dia menikah itu lebih baik daripada dia jomblo. Thalithan yakunu makruhan idza kana syakhsu ghairu muhtajin ilaihi bi an kana inninan au kabiran au maridon la syahwata lahuma. Makruh yaitu jika seseorang itu tidak butuh dengan pernikahan, misalnya dia itu nggak bisa melakukan hubungan suami istri, ya, karena mungkin ada kelainan biologis, ya.
Nah, atau dia mungkin sudah sangat sepuh sekali, atau dia sakit sehingga sakit itu merusak keinginan syahwat itu. Nah, maka yang seperti ini sebagian ulama mengatakan makruh kalau menikah. Namun sebagian yang lain mengatakan bisa jadi tidak. Jika wanita yang akan dinikahi tahu keadaannya seperti itu dan menerima. Nah, ada juga seperti itu para ikhwah. Ada wanita itu yang paham, ya, calon suaminya itu nggak bisa menunaikan nafkah batin. Nah, tidak bisa menunaikan nafkah batin. Dia paham. Memang ada kejanggalan dalam fisiknya, dalam biologisnya itu ada yang kurang pas, sehingga kalau menikah mungkin dia akan nganggur mungkin. Dan dia menerima saja. Nah, dia menerima dan memahami keadaan seperti itu. Jika memang seperti itu, tetap baik menikah, nggak makruh, tetap baik menikah. Karena pernikahan itu bagi sebagian orang itu bukan masalah hasrat biologis, penyaluran hasrat biologis. Nah, ya terkadang sekedar untuk menenteramkan jiwa gitu saja. Kan ada ya orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah 70 ke atas, yang rumah tangganya masih utuh ya, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, tapi rumah tangganya itu masih utuh. Mungkin mereka sudah tidak melakukan hubungan lagi, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi pernikahan itu tetap berjalan. Nah, dan kalau suami pergi lama itu istri juga nggak tentram, nggak nyaman. Atau istri pergi lama itu suami juga nggak tentram. Berarti nikah itu untuk apa? Ya, berhubungan suami istri juga enggak. Mau sudah sepuh, wis gak kuat. Nah, tapi senang punya istri, senang punya suami, tentram begitu. Dengan keberadaan suaminya istri tentram, dengan keberadaan istrinya suami tentram. Ya, ada kalanya pernikahan itu hanya sekedar untuk penentram jiwa, walaupun tidak ada penyaluran hasrat biologis, tidak ada penyaluran hasrat biologis. Ya, kalau memang orang terima-terima saja seperti itu, boleh saja, ya, boleh saja dia menikah dan tidak makruh. Baik, wallahu a'lam. Ini hukum-hukum pernikahan. Nah, dan seseorang lebih tahu tentang kondisi dirinya. Nah, jadi silahkan dia meraba, melihat, evaluasi diri sendiri. Kira-kira termasuk orang yang mana. Nah, baik, materi cukup sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan, semoga bisa dijawab dengan baik. Minta nasihat untuk suami-suami yang takut istri. Loh, istrinya kayak apa kok sampai ditakuti? Sampai apa? Seperti apa panjenengan ibu-ibu sampai suami-suami kok takut? Saya pengen justru menggarisbawahi istilah takut, ya, takut. Anda juga jangan gampang membuli teman Anda. Wah, takut istri ini. Jangan gampang membuli. Jangan cepat menafsirkan bahwasanya dia adalah tipe suami yang takut istri. Bisa jadi dia bukan tipe yang seperti itu. Nah, memang kadang seperti ini para ikhwah. Jadi suami itu kadang tidak takut, tapi kayaknya takut. Padahal dia itu justru sebaliknya, dia itu penyayang. Dia itu penyayang sampai sini. Jadi dia itu nuruti istrinya ini, nuruti istrinya itu, dan dia mampu. Dia menuruti istrinya itu mampu saja. Istrinya minta ini mampu, istrinya minta itu mampu. Ya. Terus akhirnya dia turuti. Nah, terus seperti itu Anda langsung tafsirkan suami takut istri, diminta ini mau, diminta itu. Wah, kamu nggak tegas kamu. Kamu ini suami takut istri. Jangan terburu-buru seperti itu, abadan. Ya, jangan terburu-buru seperti itu. Yani ada seorang laki-laki setelah menikah, ya dia itu
terbawa oleh istrinya. Maksudnya terbawa oleh istrinya itu dia itu pindah, ya. Jadi dia itu awalnya domisili di kota A, karena menikah dengan wanita dari kota B, akhirnya dia pun pindah domisili ke B. Bukan istrinya yang dia bawa, tapi dia yang terbawa istrinya. Terus sebagian orang dengan entengnya mengatakan ini tipe suami takut istri. Nah, kenapa kok kamu ikut istrimu? Kenapa Anda tidak bisa menafsirkan suami cinta istri? Kenapa kok suami takut istri? Padahal bisa ditafsirkan suami cinta istri. Mungkin saking sayangnya, saking cintanya kepada istri, dia pengen istrinya tetap dekat dengan orang tuanya. Adapun dia laki-laki gampanglah, laki-laki bisa safar sendiri, ya kan? Numpak bis dhewe iso gampang. Nah, adapun istri nggak bisa safar sendiri. Kalau safar repot, apalagi kalau punya anak. Mensafarkan istri podo karo mensafarkan seluruh keluarga, karena nggak mungkin safar sendiri. Ya sudahlah, supaya nggak sering safar, nggak repot-repot safar, saya yang ikut dia. Nah, suami punya prinsip seperti itu. Nah, ini jangan ditafsirkan apa? Suami takut istri. Ya, tidak semudah itu menafsirkan para ikhwah. Ada lagi seorang suami itu nggak mau poligami. Nah, Pak, istri saya nggak siap. Terus temannya dengan enteng menyimpulkan ini suami takut istri. Padahal belum tentu ya ikhwah. Bisa jadi dia bukan takut, tapi dia cinta pada istrinya, sehingga dia tidak mau menduakan istrinya. Dia khawatir nanti kalau istrinya kufur. Nah, dia khawatir kalau istrinya itu goncang agamanya, goncang akidahnya gara-gara ini. Nah, nggak mesti ya, nggak mesti takut. Nah, bisa jadi itu adalah lain lagi. Bisa jadi dia adalah apa? Cinta kepada istri. Dan ini baik. Dan ini baik. Pede saja kalau Anda punya prinsip seperti ini, pede saja walaupun teman-teman Anda mungkin membuli Anda dan mengatakan Anda adalah suami takut istri. Enggak. Anda tetaplah suami cinta istri, bukan takut istri. Nah, wallahu alam. Bagaimana memilih pasangan yang baik? Insya Allah ini ada pembahasannya nanti. Memilih pasangan yang baik, ya, ikhtiyaruz zaujah, ikhtiyaruz zauj, memilih suami, memilih istri. Insya Allah nanti akan ada pembahasan sendiri. Ini belum selesai ya. Nah, pembahasan kita masih panjang. Apa sebab orang yang susah mendapatkan jodoh? Ya, sebabnya beragam para ikhwah. Nah, di antara di atas semua sebab itu yang jelas takdir. Di atas semua sebab-sebab yang ada itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni Allah telah menetapkan jodoh seseorang, menetapkan takdir seseorang, ya, sebelum dia lahir. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka hendaknya orang itu bersabar atas kondisi dirinya, bersabar atas kondisi dirinya, dan hendaknya dia mengingat nikmat-nikmat Allah yang ada daripada yang tidak ada. Nah, kalau cara pandang Anda rajin melihat nikmat-nikmat Allah yang ada, itu akan ringan masalah itu. Ringan masalah itu. Anda yang kepala 3 belum menikah, coba Anda lihat. Anda belum menikah, belum punya pasangan, belum punya anak. Tapi bukankah Anda sudah bekerja, Anda punya kendaraan, Anda sudah punya rumah, Anda punya organ tubuh lengkap. Baru mata saja itu miliaran harganya ya. Anda ditukar dengan 5 miliar mau mata Anda? Enggak mau. Nah, berarti itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih banyaklah Anda melihat nikmat-nikmat Allah yang ada. Nah, sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi nikmat berupa pasangan hidup. Nah, dan saya juga mendoakan penanya ini, jika memang dia menanyakan dirinya sendiri, nah, yang dia maksud nggak dapat jodoh itu adalah dirinya sendiri, saya doakan semoga Allah memberikan jodoh yang baik untuk dia. Bagaimana menyikapi suami yang tidak atau belum memiliki bekal ilmu rumah tangga di awal pernikahan? Beliau menjejali istri dengan kitab-kitab rumah tangga, suruh baca sendiri, akan tetapi ternyata beliau sendiri belum membacanya. Wah. Dan beliau ini seakan memaksa istri memiliki pikiran-pikiran logika yang selaras dengan suami.
tidak baperan dan mudah menangis, sedangkan Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Ya, perlu dipahami para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Anda kalau nggak cocok dengan pasangan hidup Anda itu jangan kaget. Nah, memang kita ini dua makhluk yang berbeda. Walaisa dzakaru kal untha. Nah, laki-laki itu memang beda sama wanita. Jadi kalau Anda bertemu dengan pasangan hidup Anda terus tahu perbedaan ini itu, nggak usah kaget. Anda laki-laki, dia wanita, dan laki-laki beda dengan wanita. Anda tingkat pendidikannya dengan istri mungkin berbeda, jurusan pendidikannya mungkin juga berbeda, berasal dari keluarga berbeda, berasal dari lingkungan yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda. Nah, maka kalau ada perbedaan itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Kita berupaya sebisa mungkin untuk memadukan perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah bangunan yang kuat dan indah. Sebagaimana seorang tukang bangunan mencampurkan air, mencampurkan kerikil, semen, dan pasir sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Dengan unsur yang berbeda-beda itu justru menjadi bangunan yang kokoh dan indah. Jangan sedikit-sedikit gak cocok, cerai mas, gak cocok, cerai dek. Nah, gara-gara apa? Gak cocok kipas angin. Satunya kalau kipas angin seneng, satunya masuk angin malah cerai gara-gara itu. Satunya suka jalan-jalan, yang satunya mabuan, diajak jalan-jalan mabuan, cerai gara-gara itu. Nah, sungguh tidak bijak sekali kalau seperti itu. Nah, dan ini adalah ayol ikhwah, ini adalah ladang bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala. Ketika kita bisa tanazul, ngalah ya, kita memahami pasangan kita dan kita mengalah, itu adalah ladang bagi kita untuk pahala. Ya sudah dek, kalau kamu memang masuk angin, ya nggak cocok sama kipas angin, ya sudah matikan saja, nggak apa-apa. Bos nggak apa-apa mas, nyalakan saja, gampang, aku nanti bisa pakai selimut. Nah kan enak seperti itu. Nah nggak rebutan kipas angin, malah saling mengalah. Wes nggak apa-apa, nyalakan saja. Nggak mas, nggak usah dinyalakan. Kan enak seperti itu. Ya mudah-mudahan yang ditanyakan ini sadar ya. Nah istrinya yang menanyakan tentang suaminya, mudah-mudahan suaminya juga paham ya. Berarti ini curhatan istri Anda, mudah-mudahan berhasil tujuan istri ya. Saling memahami, banyak sekali ya kan. Pelajaran qawaid fikih nggak pernah ada pertanyaan semacam sebanyak. Saya punya teman sudah menikah, akan tetapi teman saya menjadi istri kedua. Setelah beberapa tahun berjalan pernikahan, tiba-tiba teman saya berubah pikiran, ingin meninggalkan suaminya dan istri pertama dan menolak semua apa yang diberikan berupa nafkah lahir dan batin dari suaminya. Akan tetapi teman saya yang masih berkomunikasi lancar dan baik dengan suaminya, meskipun sudah pisah rumah, teman saya sudah pulang ke rumahnya sendiri karena minta talak kepada suami, tetapi suami tidak mau menceraikan dikarenakan masih sayang sama teman saya. Pertanyaannya, apakah teman saya masih berstatus istri orang apa sudah janda karena sudah pisah rumah beberapa tahun karena belum ada kata talak yang terucap dari suaminya? Jawabnya belum. Talak belum jatuh, berarti dia statusnya masih istri ya. Nah ya kalau seandainya dengan pisah dari suami terus langsung jadi janda ya enak ya, gak cocok mulih nih omah wong tuane, otomatis jadi janda lah. Semua orang nanti begitu, nanti dikit-dikit marah pulang ke rumah tuanya, menjanda dengan otomatis ya nggak begitu ya. Jadi harus ada kata talak baru bisa jatuh talak, baru bisa berstatus janda. Nah dan saya menasihatkan kepada ukhti ini jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan yang seperti ini. Pikirkan dengan baik. Nah, yakni sisi positif dan negatifnya, maslahat dan mudaratnya. Nah, jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat mengambil tindakan yang seperti ini. Bersyukurlah Anda memiliki suami meskipun cuma setengah. Nah,
Kan setengah kan? Suami satu tumpal berdua. Ada orang yang nggak punya suami sama sekali. Nah, cara memandang hidup itu seperti itu. Ya. Ini gelas ini ada isinya apa enggak? Ada, meskipun sedikit, walaupun nggak penuh, tapi kan ada. Lihat adanya daripada kosongnya. Yakni Anda punya suami, nggak apa-apa, walaupun cuma setengah. Ada orang yang nggak punya suami sama sekali. Ada yang suaminya cuma seperempat. Nah, ya istrinya 4, berarti kan seperempat berarti. Ada yang suaminya cuma sepertiga. Nah, alhamdulillah, yakni suami Anda setengah, ya, lebih banyak daripada yang bersuami seperempat. Nah. Baik, wallahu a'lam. Dilanjutkan apa enggak ini? Hah? Ada 2 pertanyaan lagi. Fulan telah melakukan zina sebelum menikah, lalu memiliki seorang anak perempuan bernama Fulanah. Fulanah telah menikah dan Fulan satu menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dalam Islam memang tidak sah pernikahan tersebut jika pernikahan tersebut diteruskan sampai memiliki keturunan cucu sampai cicit dan keturunan tersebut tidak tahu asal usul nasab Fulanah beserta kakeknya si Fulan satu, apakah haram pernikahan keturunannya di kemudian hari. Contoh, si Fulan satu dan Fulanah telah meninggal dunia dan tidak sempat menjelaskan kepada semua anak dan cucunya dan semua keturunannya melanjutkan kehidupan normal tanpa mengetahui hal tersebut. Ya sudah, mau nggak tahu gimana. Nah, at-taklif manutun bil ilmi, yakni beban syariat, ya, halal, haram, makruh, ya, wajib, sunnah, itu semuanya berkaitan dengan ilmu. Maka tidak ada hukum bagi orang yang tidak punya ilmu. Ilmu itu ada 2, ya, ilmu syar'i dan ilmu bilhal. Ilmu syar'i itu tentang hukum, oh ini halal, oh ini haram, itu namanya ilmu syar'i. Kalau ilmu keadaan itu adalah orang tidak tahu bahwasanya ini keadaannya adalah begini. Contoh ya, orang tahu hukum daging babi haram, itu ilmu syar'i. Nah, orang tahu bahwasanya ini komposisinya adalah dari daging babi. Nah, itu ilmu tentang kondisi. Jahil, ketidaktahuan juga ada 2. Ada orang yang tidak tahu hukum syar'i, ada orang yang tidak tahu hukum kondisi. Bisa jadi dia tahu hukum syar'i, babi haram, dan dia makan daging babi dan dia tidak tahu kalau yang dia makan itu adalah daging babi. Itu namanya tidak tahu keadaan. Ala kullin, baik dia itu tidak tahu tentang hukum syar'i, atau dia tidak tahunya adalah tidak tahu keadaan, itu mengangkat hukum. Jadi hukum yang kita bahas, halal, haram, makruh, wajib, sunnah, bagi orang yang tidak tahu ya sudah. Nah, bagaimana lagi? Dia sampai mati nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia punya, yakni kalau pernikahannya itu tidak sah. Dia nggak tahu kalau pernikahannya tidak sah. Dia nggak tahu bagaimana lagi, ya sudah, ya sah. Nah, namanya juga orang tidak tahu. Tapi kalau bisa dijelaskan ya sudah, jelaskan, ya jelaskan, dijelaskan. Nah, yang sudah gimana? Yang sudah terlanjur beranak, bercucu gimana? Ya sudah, itu sudah masa lalu. Nah, jadi yang sudah berlalu ya. Sekarang yang masih bisa diperbaiki, bisa dijelaskan, bisa diluruskan. Nah, semoga Allah memaafkan apa yang sudah berlalu, dan Anda banyak-banyak beristighfar atas keteledoran tersebut. Saya adalah pasutri baru yang belum terlalu paham soal rumah tangga. Suami saya sering sekali bermain video game, entah dari smartphone atau PC, dari pagi hingga malam. Sekali berhenti hanya untuk sholat, lalu keesokan harinya pergi menginap di rumah ibunya dengan alasan mencari pekerjaan, lalu saya ditinggalkan sendirian di rumah. Saya merasa alasan tersebut kurang masuk akal karena dengan adanya smartphone bisa digunakan untuk mencari pekerjaan di waktu senggang, dan sikap saya seperti ini apakah saya termasuk istri yang durhaka kepada suami karena tidak mendukung keinginan suami atau rencana suami? Jika sikap saya salah, maka saya akan meminta maaf kepada suami saya. Syukran, jazakallah khairan. Saya berharap mudah-mudahan sikap Anda ini tidak salah, tapi
cara untuk menyikapi suami hendaknya perlu diperbaiki. Ya, jika memang seperti ini ya, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan cerita. Jika memang seperti ini yang diceritakan, ya insya Allah suami yang perlu diluruskan. Ya, dia main game dari pagi sampai malam. Jika memang ini kerjaannya, ya memang dia harus diluruskan. Nah, terus alasan dia mencari pekerjaan itu mungkin nggak dipercaya oleh istrinya. Nah, istrinya punya dzon, prasangka, ya itu hanya alasan saja, ya misalnya seperti itu. Maka jika memang kondisi suami seperti itu, berarti insya Allah suami yang salah. Hanya saja bagaimanapun juga walaupun salah, nah seorang itu senang kalau kesalahannya itu disikapi dengan sikap yang bijak, dengan sikap yang lembut. Terapkan itu pada diri Anda. Anda itu seandainya bersalah, kira-kira Anda itu senang orang lain memperlakukan Anda seperti apa? Anda bersalah, kira-kira bagaimana cara yang Anda senangi dari seseorang yang ingin meluruskan kesalahan Anda? Kalau Anda senang cara ini, demikian juga suami Anda senang cara ini. Yani cintailah orang lain, yani seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Anda salah, senang diingatkan dengan cara yang lembut dan baik, maka suami Anda tentunya pun demikian. Banyak-banyaklah ngobrol, komunikasi dengan suami, ya. Jangan membiarkan praduga-praduga liar. Kalau ada praduga-praduga liar, nah, langsung diusut, jangan dibiarkan liar. Siapa tahu tidak benar, siapa tahu praduga Anda itu tidak benar, langsung diusut, jangan dibiarkan yakni syaitan itu yakni menggiring Anda kepada kesesatan. Nah, salah satu target syaitan yang sangat besar itu adalah menceraikan suami istri. Kalau dia sudah berhasil menceraikan suami istri, dia dapat mahkota penghargaan dari iblis. Besar itu, prestasi besar kalau syaitan bisa menceraikan suami istri. Maka hati-hati Anda ya. Nah, demikian wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.